Jangankan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi, bahkan orang yang biasa-biasa sekalipun, ketika dia menghadap kepada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah dengan keikhlasan, ketulusan hati, dengan kelapangan, maka dia akan mengerti dan memahami bagaimana agama ini benar-benar jelas kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, yang tentunya kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur ini Allah tambahkan, Allah tetapkan nikmat ini terus berada pada kita sampai akhir hayat, dan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita serta ampuni kita di yaumul qiyamah kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, Babul Amr bil Muhafadzah ala Sunnah wa Adabiha, bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kita masuk hadis yang ketujuh yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Beliau rahimahullah berkata, wa anhu ay an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma fa'anbatatil kala wal ushbal kathir. Permisalan apa yang Allah utus aku dengannya berupa hidayah dan ilmu, yakni Rasulullah SAW memberikan gambaran, menganalogikan bahwasanya keadaan beliau dan apa yang beliau bawa dari hidayah dan ilmu, gambarannya untuk mendekatkan makna itu seperti hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas muka bumi ini. Kamathali ghaithin asaba ardan, seperti hujan yang turun ke atas muka bumi. Apa sisi persamaannya? Apa sisi persamaan? Tentu permisalan sesuatu dengan yang lainnya tidak menjadi benar dan baik kecuali memiliki persamaan sehingga kita bisa memahami makna dengan baik. Masalah apa persamaan antara ilmu dan hidayah yang Rasulullah bawa? Beliau samakan dengan air hujan yang turun ke atas bumi, turun ke bumi. Apa persamaannya? Ada beberapa persamaan, ya. Persamaan yang pertama, dia sama-sama turun dari Allah. Bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah dari hidayah dan ilmu sama-sama dari Allah, sebagaimana air hujan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dari atas langit. Ya. Yang kedua, sisi persamaannya, ya. Air itu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan di atas muka bumi ini, untuk bumi ini. Maka begitu pula dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah dari hidayah dan ilmu, itu juga sumber kehidupan. Ya. Bahkan para ulama
sampai mengatakan kebutuhan kita kepada ilmu, kepada apa yang datang dari Rasulullah itu lebih daripada kebutuhan kita akan makan dan minum. Kalau seorang tidak makan dan minum, hasil akhir dia hanya sengsara, wafat, selesai urusan dunianya. Tapi seorang yang tidak dapat bagian yang baik, benar dan cukup dari hidayah dan ilmu yang datang dari Rasulullah, dia celaka dunia akhirat. Celaka dunia akhirat. Maka yang dibawa oleh Rasulullah sumber kehidupan datang dari Allah. Sebagaimana air juga sumber kehidupan. Ya. Kemudian di antara sisi persamaannya, ya, apa yang beliau alaihissalam bawa, ya, dengan air hujan, ya, dan bumi yang membasahinya, ini sebagai petunjuk bagi kita sekalian. Sebagaimana bumi, tanah dengan berbagai macam keadaan dalam penerimaan terhadap air hujan, maka begitu pula dengan mereka yang berhadapan dalam penerimaan terhadap ilmu dan hidayah yang datang dari Rasulullah, itu berbagai macam ragam. Ya. Ada bagian tanah yang menampung, menyerap, menumbuhkan. Maka seperti itu juga dengan keadaan manusia, hati-hati mereka mensikapi apa yang datang dari Rasulullah, dari petunjuk dan hidayah dan ilmu. Ada yang menolak, ada yang menerima, meresap, memahami, ada yang menampung dengan menghafal. Sama seperti permukaan bumi. Ini sisi kesamaannya. Ya. Kemudian juga sebagai isyarat pelajaran bagi kita sekalian. Kalau kita ingin mengambil banyak manfaat dari ilmu yang datang dari Rasulullah dan hidayah, maka persiapkanlah diri kita, hati kita. Pastikan hati ini, diri ini berada dalam kesiapan menampung, meresap, menerima apa yang datang dari ilmu dan hidayah yang datang dari Rasulullah. Sebagaimana tanah, kalau dia tidak berada pada keadaan siap menerima hujan, maka hujan pun gak tertampung, gak terserap. Tapi itu sesuatu yang bisa diusahakan. Untuk kita bersihkan diri, luruskan niat di dalam mempelajari, memahami, mengamalkan apa yang datang dari ilmu dan hidayah ini, maka sehingga jadilah apa yang datang dari sumber kehidupan ini memberi dampak besar bagi kita terutama. Ya. Mari kita perhatikan lagi. Permisalan apa yang Allah utus aku dengannya dari petunjuk dan ilmu itu seperti hujan yang mengenai bagian bumi. Dan tentu manusia dengan bagian bumi ada kesamaan. Manusia berasal dari tanah. Dan bagian bumi ini juga umumnya adalah tanah dengan berbagai macam ragamnya. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang hujan itu. Ada sekelompok dari bagian bumi atau sekelompok manusia itu, mereka berada dalam kebaikan, berada dalam kesesuaian untuk penerimaan air hujan yang turun, ilmu dan hidayah yang datang. Qabilatil ma' fa anbatatil kala' wal ushbal kathir. Ada tanah yang
menerima air itu, menyerapnya sehingga menumbuhkan tumbuhan, rumput-rumput dan tumbuhan yang banyak. Ya. Kemudian yang kedua, wa kana minha ajadib amsakatil ma. Ada bagian permukaan tanah juga, permukaan yang menampung air. Ya. Dia permukaan keras tapi menampung air. Fanafa'a Allahu bihan nas fasyaribu minha wasaku wazara'u. Kemudian Allah menjadikan apa yang Allah turunkan dari air yang ditahan oleh bagian tanah yang menampung, yang diserap dan menumbuhkan tanaman-tanaman, Allah jadikan itu bermanfaat bagi minuman manusia dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, sehingga manusia minum dari airnya, dari penampungan itu, menyirami, ya, dan tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh makhluk, walhal tanah itu jadi tanah yang bermanfaat, Allah yang menjadikannya bermanfaat. Ini pun isyarat bagi kita sekalian. Ya, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita puji atas kebaikan yang kita lakukan, yang ada pada diri kita dari kebaikan yang kita pelajari dari agama ini, sehingga Allah menjadikannya bermanfaat. Ya. Seperti tumbuh-tumbuhan itu, penampungan air itu, yang menyerap air dan menampung air, Allah yang menjadikannya bermanfaat. Maka Allah lah yang dipuji dan disanjung. Dan tidak kita lupa kepada Allah dengan hanya mengembalikan usaha, kemampuan, kepintaran pada diri kita sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, wa asaba ta'ifatun minha ukhra. Ada air hujan yang mengenai bagian yang lain dari tanah bumi. Innama hiya qi'an la tumsiku ma wa la tunbitu kala. Ini adalah tanah yang licin dan keras. Dia tidak dia tidak bisa menahan air, tidak juga menyerap sehingga menumbuhkan tanaman. Air lewat saja sudah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan persamaan dan gambaran yang beliau jelaskan tadi. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bih muttafaqun alaih. Itu tadi adalah gambaran bagi orang yang paham akan agama Allah dan Allah jadikan dia bermanfaat dengan apa yang dia pahami tersebut sehingga dia mempelajari dan mengajarkan. Berbeda dengan kaum yang lainnya yang tidak mengangkat kepala mereka. Artinya tidak punya kepedulian terhadap ilmu ini dan hidayah. Gak ada antusiasnya. Gak ada semangatnya untuk ilmu, untuk din, untuk agama, untuk mempelajari, untuk mengetahui, untuk menerima. Apalagi karena keingintahuan saja sudah tidak ada. Antusias untuk menguasainya sudah tidak ada. Maka bagaimana dia mau memahaminya, apalagi sampai bisa mengamalkannya dengan baik. Dan orang yang tidak mengangkat kepalanya artinya gak punya kepedulian terhadap din, terhadap agama, terhadap ilmu dan hidayah ini. Dia tidak menerima hidayah Allah yang aku diutus membawa hidayah tersebut. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah,
hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab al-amr bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Apa korelasinya, apa kesesuaiannya hadis ini dengan maksud bab? Maka kalau kita perhatikan, wallahu taala jalla wa a'la wa a'lam, jelas sekali kesesuaian hadis ini dengan maksud bab. Al-Imam An-Nawawi dengan membawakan bab ini memotivasi, menganjurkan, menjelaskan, menggemarkan. Inilah sunnah Nabi SAW yang beliau bawa, petunjuk dan ilmu. Dia sumber kehidupan yang menjadi suatu kebutuhan, yang kalau kita tidak mengambil bagian darinya, maka celaka dan jauh dari kebaikan kehidupan kita menjalani di kehidupan yang fana ini. Maka ini jelas untuk kita pahami keterangan, perintah, anjuran, motivasi untuk kita benar-benar menjaga, memelihara semangat untuk menghadap pada hidayah dan ilmu yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, jelas ya kesesuaiannya. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini ada 3 kelompok kan. Yang pertama, tanah yang menyerap menumbuhkan tanaman. Yang kedua, tanah yang menampung air yang kemudian jadi sumber air manusia meminum darinya. Yang ketiga, tanah yang keras, licin, tidak menampung dan tidak menyerap air itu. Hujan lewat begitu saja. Maka inilah keadaan manusia globalnya. Yang baik adalah 2 kelompok pertama. Dan ini kata para ulama, kelompok pertama, yang paling pertama adalah permisalan untuk orang yang menyerap, memahami apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Istimewa lagi mereka bisa mengambil kesimpulan dari petunjuk dan hidayah. Ini ibarat tanah yang menyerap air kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan tanaman-tanaman. Maka begitu ini permisalan dari orang-orang yang mensikapi ilmu ini, menyerapnya dengan baik dan dapat memahami serta menyimpulkan serta membuahkan kesimpulan-kesimpulan hukum petunjuk dari apa yang menjadi penyerapan yang datang dari ilmu dan hidayah dari Rasulullah itu. Ini orang yang paling utama. Yang kedua adalah orang yang mensikapi apa yang datang dari Rasulullah dari ilmu dan hidayah dengan menghafalnya. Dia mungkin tidak bisa menyimpulkan hukum dari apa yang dia hafal. Dia sifatnya hanya menghafal sebanyak-banyaknya yang dengan hafalannya itu dia sampaikan. Dia menjadi perantara menyampaikan kebaikan kepada manusia. Ya. Golongan yang pertama itu yang lebih utama. Tentu 2 golongan ini yang terpuji, yang akhirnya hidayah dan ilmu itu menjadi sesuatu yang Allah jadikan bermanfaat. Mereka mempelajari, mereka mengajarkannya. Selanjutnya manusia berada dalam kebaikan ketika mereka berjalan pada 2 kelompok ini, sedikit atau banyaknya. Yang mengambil sedikit dapat bagian sedikit, yang mengambil banyak dapat bagian banyak dari pengikutan kepada gambaran dari 2 kelompok ini. Yang celaka adalah kelompok ketiga yang menunjukkan keberpalingan, ketidakpedulian, ya, sehingga apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dari ilmu dan hidayah enggak bermanfaat, lewat begitu saja. Dan kita jangan sampai jadi orang yang ketiga ini, ya. Dan seorang dapat menjadi bagian yang ketiga ini sedikit banyaknya dari apa yang ada pada dirinya berupa kepedulian, semangat, kesungguhan untuk din agama ini.
Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Syekh Salim bin Id Al-Hilali beliau menjelaskan faedah yang banyak dari hadis ini untuk bisa kita sebutkan. Ya, di antaranya beliau mengatakan al-ilmu yuhyil qulub kama yuhyil matal al-ard. Ilmu itu akan menghidupkan hati sebagaimana hujan yang menghidupkan tanah. Ya, jadi kesamaan hujan dengan hidayah dan ilmu yang datang dari Rasulullah sama-sama sumber kehidupan. Hanya saja hujan itu menghidupkan tanah, akan tetapi hidayah dan ilmu yang datang dari Rasulullah menghidupkan hati. Ya. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sering kita sebutkan manusia itu bukan sekedar fisik yang ada pada dirinya, tapi manusia juga terdiri dari ruh. Ya, untuk diperhatikan oleh setiap kita, bukan hanya fisik untuk kita pelihara dan jaga kesehatannya, tapi ruh kita, jiwa kita, hati kita itu juga penting dan perlu untuk kita jaga kebaikan dan kesehatannya. Kalau kesehatan fisik dengan kita melakukan olahraga, konsumsi makanan-makanan yang menyehatkan, menjauhi apa yang memudaratkan, begitu dengan hati. Kebaikannya adalah dengan mengkonsumsi ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, mengisinya dengan keimanan, menguatkannya dengan iman, dan terus menjaganya dengan amal saleh. Ya. Maka kehidupan ini bukan sekedar untuk memuaskan apa yang menjadi kebaikan fisik, akan tetapi perlu kita beri perhatian besar juga kepada apa yang menjadi kebaikan rohani, hati, jiwa kita. Orang-orang munafikin, mereka dalam kehidupan dunia lebih fokus kepada apa yang menjadi kebaikan fisik-fisik mereka. Yang ini peringatan dari Allah untuk kita tidak menjadi seperti mereka. Allah berfirman, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kalian melihat mereka, orang-orang munafik, fisik mereka akan membuat kalian kagum. Yang menunjukkan itulah apa yang menjadi pusat yang mendominasi perhatian mereka dalam hidup. Ya. Dan orang beriman diperintahkan untuk tidak demikian. Benar, fisik ada keterangan, pelajaran, penjagaan dari agama ini. Akan tetapi jangan jadikan dia sebagai orientasi utama, ya, dan meninggalkan apa yang menjadi kebagusan, kebaikan hati-hati kita di dalam menjalani hidup ini. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, hayatul ummah la takunu illa bil ilmi syar'i. Umat ini, kehidupan umat ini, sumber kehidupan dari umat ini, sehingga terus berada dalam kebaikan, sehingga terus berdenyut, ya, jantung kebaikan mereka adalah dengan ilmu syar'i. Ketika ilmu ini menjadi suatu yang semarak di tengah-tengah kaum muslimin, maka itu pertanda kebaikan besar dari keadaan kaum muslimin. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan pernah menyepelekan ilmu. Ilmu itu adalah sumber kehidupan yang menghidupkan umat ini. Ya. Jangan mematikan apa yang menjadi sumber kehidupan dan cahaya bagi umat ini, yang dengan itu akan membuat gelap kehidupan kaum muslimin, jauh dari kebaikan kebenaran. Denyut kehidupan dari ilmu ini harus terus dipertahankan dan harus terus berlanjut, ya, karena dia adalah sumber kehidupan yang akan menghidupi umat ini. Karena umat ini tidak akan menjadi hidup kecuali dengan ilmu syar'i. Ya, fa ayyu ummatin haramatu fa hiya maitah. Umat mana saja yang diharamkan dari ilmu, maka dia jadi bangkai. Dia mati jadi mayit, bangkai, ya. Wa ayu ummatin qabilat wa intafa'at bihi wa amilat bi ahkamihi kanat ummah hayyah. Umat apapun itu yang menerima ilmu ini
mengambil manfaat darinya dan mengamalkan dengan hukum-hukumnya, maka dia adalah umat yang berada dalam kehidupan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang ke-7. Ya. Dan tentunya dari hadis ini dapat kita ketahui manusia berlebih kurang, bertingkat-tingkat dalam penerimaan, penyambutan, antusias mereka terhadap ilmu. Sama seperti keadaan bumi, tanah, penerimaan dan keadaannya ketika hujan menyiraminya. Hadis yang ke-8. Berkata Imam Nawawi rahimahullah an Jabir radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin auqada nara." Permisalan aku dengan kalian, gambarannya itu seperti seorang yang menyalakan api. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bahkan Al-Quran banyak membuat permisalan-permisalan. Dan dengan permisalan ini tentu akan lebih menjelaskan suatu urusan, suatu perkara yang diinginkan, dimaksud untuk dijelaskan, memudahkan untuk dipahami. Terutama permisalan itu dengan apa yang terjadi dan terlihat yang kita alami. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, yang menunjukkan betapa jelasnya agama ini, yang bisa dipahami oleh segala kalangan, pokok dasar kebaikan dan ilmu dari agama ini. Karena di antara bentuk kebaikan dan kejelasannya, dia menerangkan dengan sesuatu yang bisa kita lihat sehari-hari dalam kehidupan. Lihat, sebelumnya Nabi memberikan gambaran ilmu hidayah dengan hujan. Manusia semua melihat hujan. Dan sekarang Nabi SAW menggambarkan keadaan dia dan umatnya seperti seorang yang menyalakan api. Semua orang mengalaminya. Menyalakan api, tahu semua. Ya. Sehingga manusia bisa menjadi lebih mudah memahami apa yang dimaksud dari penjelasan, dari petunjuk, dari hidayah. Ini diantara kebaikan kemuliaan dari agama ini. Keterangannya yang sangat jelas, begitu sederhana dan mudah untuk dipahami dan diserap. Jangankan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi, bahkan orang yang biasa-biasa sekalipun, ketika dia menghadap kepada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah dengan keikhlasan, ketulusan hati, dengan kelapangan, maka dia akan mengerti dan memahami bagaimana agama ini benar-benar jelas kebenarannya. Ya. Permisalan aku dengan kalian itu seperti seorang yang menyalakan api. Faja'al al-janadib wal farash yaqa'na fiha. Kemudian binatang-binatang seperti laron dan serangga-serangga itu kan, dia suka untuk menghampiri api itu. Laron itu kan, ya lihat di sekeliling kita kalau lagi musim, dia nyerang apa? Yang bercahaya, api. Ya, alhamdulillah zaman kita lampu, jadi dia nggak langsung mati. Tapi kalau api unggun, tapi kalau lampu yang dari api itu dari minyak, dia masukkan panas, mati dia. Ya. Ketika orang ini menyalakan api tersebut, maka serangga-serangga seperti laron itu berdatangan untuk masuk ke dalam nyala api tersebut. Wa yadubbuhunna anha, dan orang yang menyalakan api itu, ya, berusaha untuk menghalangi laron-laron dan serangga-serangga itu untuk masuk ke dalamnya. Wa ana akhidun bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadai. Rawahu Muslim, ya. Dan aku itu adalah seperti orang ini terhadap kalian. Orang ini yang berusaha menyelamatkan serangga-serangga itu agar jangan sampai menghampiri api tersebut sehingga nggak terbakar. Itulah keadaanku terhadap kalian. Aku berusaha menghalangi kalian, mengingatkan kalian, jangan sampai kalian akhirnya terjerumus ke dalam api neraka. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan apa yang beliau bawa, apa yang beliau ajarkan.
semuanya, lahir batinnya adalah untuk menjauhkan kita dari api neraka sejauh-jauhnya. Akan tetapi kata Nabi SAW, ini yang menjadi perkara yang cukup disesalkan. Kalian, ya, ini umatnya secara umum, ya, tafallatun min yadayya. Ini kalian berusaha untuk menyelinap, ya, berusaha untuk menyelinap, berusaha untuk menghindari halawanku, ya, untuk masuk ke dalam api. Seperti serangga tadi, ya, kita kita berusaha untuk menjauhinya dari api, ya dia tetap aja menyelinap dan masuk ke dalam api itu karena syahwatnya, dia nggak tahu kalau itu bahaya. Dan begitu juga keadaan kita yang banyak memperturutkan syahwat, hawa untuk dunia yang kita anggap indah, yang kita lihat indah, yang begitu menggiurkan, hijau, dan kita tertarik, padahal itu membahayakan dan membawa ke dalam api neraka. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, memperingatkan, menghalau, tapi tetap saja umatnya ada di antara mereka yang tidak menghiraukan dan justru menyelinap dan tertipu dengan apa yang dia lihat dari dunia, tenggelam di dalamnya dan terbakar. Naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis yang mulia ini tentu memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Maksud bab jelas sekali menunjukkan bagi kita sekalian bahwasanya apa yang datang dari Rasulullah, sunnah Nabi SAW, maka tidak keluar dari kebaikan sedikit pun. Dia adalah apa yang akan mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Karena itulah keadaan Rasulullah SAW yang beliau gambarkan terhadap umatnya. Seperti seorang yang menghalau serangga-serangga ini untuk masuk ke dalam kobaran api. Ya, maka apa yang beliau lakukan, apa yang beliau kerjakan, yang Allah tugaskan beliau atas umat ini tidak lain adalah untuk kebaikan umat ini, menyayangi mereka, merahmati mereka, jangan sampai mereka terjerembab masuk ke dalam api, tertipu dengan apa yang mereka lihat, yang membuat tertarik hawa nafsu mereka. Mereka nggak menyadari kalau itu adalah bahaya. Itulah Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Maka ini jelas menunjukkan bagi kita sekalian untuk yakin terhadap apa yang datang dari Rasulullah dan jangan meragukannya, walaupun terkadang kita nggak memahaminya, karena ternyata beliau alaihi wasallam melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hawa nafsu yang menjadi keinginan kita. Ya, berlawanan dengan hawa dan apa yang menjadi kecenderungan, ketertarikan hawa. Maka dustai hawa nafsu kita dan yakini, percayai apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Karena beliau tidak mengajarkan kecuali apa-apa yang menyelamatkan. Dan beliau sangat sayang terhadap umat ini, ya, dan tidak ingin mereka sampai menjadi bahan bakar dari api neraka. Ya. Dan ini ditunjukkan oleh kita sekalian. Lihat, ya, orang ini apa kepentingan dia menghalau laron-laron atau binatang serangga ini ke api? Nggak ada kepentingan. Dia nggak rugi kok. Nggak rugi kan? Kalau serangga-serangga ini masuk ke dalam api, diruginya apa coba? Nggak ada rugi kan? Tapi kenapa dia lakukan itu? Karena bentuk perhatian dan dalam dirinya ada perhatian besar. Untuk sesuatu yang dia nggak ada ruginya sekalipun, dia nggak ada hubungan, nggak ada kedekatan, bukan kerabat, saudara juga bukan. Tapi kenapa perhatian? Karena sifat kasih sayang yang ada pada diri orang ini sehingga menghalau serangga-serangga tersebut jangan sampai jatuh ke dalam api. Begitulah Nabi kita yang mulia SAW. Kita masuk neraka nggak rugi beliau, nggak ada ruginya beliau. Beliau Allah tinggikan, Allah muliakan. Tapi beliau, apa yang ada pada beliau penuh dengan kasih sayang
Walaupun mungkin gak rugi kita celaka, tapi beliau gak menginginkan itu. Beliau sangat sayang, apalagi kalau kita punya ikatan hubungan kekerabatan mungkin. Ya, tentu ada sebab-sebab yang akhirnya hubungan untuk memberikan kebaikan itu terjadi. Tapi ini menunjukkan betapa kasih sayangnya Rasulullah SAW, kepedulian beliau SAW, walaupun mungkin beliau nggak rugi dengan kejelekan yang ada pada kita. Ya, benarlah ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul, berat baginya apa-apa yang memberatkan kalian, sangat ingin kalian itu beriman dan sangat penyayang terhadap orang-orang beriman. Itu Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Selain kasih sayang, beliau itu sangat lembut karena ingin menyelamatkan. Ya. Dan banyak lagi ya dari kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umat ini. Hadis ini juga memberikan pelajaran, kata Syekh Salim binti Tahlilali, jahula katsirun minan nas, kebanyakan manusia seperti serangga-serangga itu, jahil, bodoh, nggak ngerti apa yang datang dari Rasulullah SAW kalau itu kebaikan yang beliau ajarkan itu menyelamatkan. Tapi banyak orang nggak paham, nggak ngerti, dan menganggap bahwasanya beliau atau orang ini hanya menghalangi dari apa yang mereka senangi, membatasi dari apa yang mereka cenderung kepadanya, ya, yang mereka sukai, yang mereka lihat, yang mereka tertarik kepadanya. Kebanyakan orang jahil, tidak memahami keadaan sesungguhnya, ya, seperti serangga-serangga tersebut. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, hadis selanjutnya, hadis ke-9. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa anhu ay an Abi Musa radhiyallahu taala anhu, an Jabir radhiyallahu taala an, Nabi SAW bersabda, kata Jabir, ya, anna Rasulullah SAW amara bilaqil asabi' was sahfah. Kata Jabir, Rasulullah merintahkan untuk menjilati jari dan piring, wadah makanan kita. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, innakum latadrun fi ayyiha al-barakah, rawahu Muslim. Kalian tuh nggak tahu di bagian mana makanan kalian itu barokahnya. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, idza waqa'at luqmatu ahadikum, kalau suapan makanan kalian terjatuh, falyakhudha wal yumit ma kana biha min adha. Ambil makanan kalian yang jatuh itu. Tentu yang dimaksud adalah makanan yang sifatnya padat dan masih bisa untuk dikonsumsi kembali. Ya. Wala yada'ha li syaitan. Jangan biarkan yang jatuh itu untuk syaitan. Wala yamsah yadah bil mindil. Jangan dia buru-buru mengelap tangannya dengan sapu tangan, hatta yal'aq asabi'ahu, sampai menjilati jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah. Karena dia enggak tahu di bagian makanannya yang mana itu keberkahan. Keberkahan di bagian makan yang mananya? Dia enggak tahu. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Syaitan hadir dalam segala urusan yang kalian lakukan. Apalagi urusannya adalah ketaatan. Syaitan ada aja, bikin kita nggak konsen, nggak fokus. Ya, seperti kita lagi sholat, seperti kita lagi belajar. Ya, syaitan itu hadir dalam setiap apa yang menjadi kegiatan kita, untuk mengganggu, menyesatkan, dan menjauhkan dari kebaikan serta mencelakakan. Hatta yahdur inda ta'ami, sampai syaitan hadir ikut bersama kalian ketika kalian makan. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit ma kana biha min adha. Kalau ada
makanan kalian terjatuh, maka singkirkan bagian yang kotornya, falyakulha. Sisanya yang bersih makan. Tentu ini bisa dilakukan kalau makanan itu sifatnya padat dan gak jatuh kecomberan. Ya. Karena yang dimaksud adalah yang masih bisa dimanfaatkan, makan. Jangan sia-siakan, hargai nikmat Allah walaupun sedikit, walaupun kecil, dan jangan menyombongkan diri dari nikmat Allah. Merasa kalau kita nggak butuh dan sudah cukup. Tapi hendaklah tunjukkan kita sebagai orang yang butuh kepada Allah, butuh kepada nikmatnya, dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun apa yang menjadi nikmat Allah. Apa yang bisa kita usahakan dari nikmat itu, manfaatkan. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Sehingga makanan yang jatuh, yang kotornya ya, tapi yang masih bersih, yang masih bisa dimakan, maka makan. Hargai nikmat Allah, yang dengan itu Allah akan mensyukuri, menjaga nikmat itu, menambah keberkahannya bagi kita sekalian. Wala yada'ha li syaitan, dan jangan tinggalkan apa yang terjatuh itu buat syaitan, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tentunya hadis yang mulia ini apa korelasinya? Ya, dengan bab al-amr bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Korelasinya menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana Rasulullah SAW, apa yang datang dari beliau benar-benar suatu kebaikan yang detail, yang rinci, dan tidak meninggalkan yang sedikit, kecuali beliau jelaskan dan inginkan kebaikannya bagi kita sekalian. Ya. Dan di antara sunnah Nabi SAW yang besar dari adab terhadap nikmat Allah adalah jangan pernah meremehkan, menganggap sepele, menganggap sedikit nikmat Allah. Untuk kita maksimalkan manfaatnya. Jangan disia-siakan. Ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.